Halo, namaku Rachel Kezia dari Kalva Koordinator Indonesia. Saya mau memberikan training tentang regenerasi, kayak gitu ya. Jadi di topik regenerasi ini kita ada dua bagian. Saya akan menjelaskan dua bagian. Yang pertama adalah regenerasi bagi kaum Paulus, ya, dan regenerasi bagi kaum Yosua. Itu maksudnya apa sih? Jadi yang regenerasi bagi kaum Paulus adalah bagaimana kita sebagai leader itu meregenerasi, dan yang bagian Yosua adalah bagaimana kita yang diregenerasi mau memimpin, seperti itu. Jadi mari kita mulai training kita kali ini. Sebelum ke topik kita tentang regenerasi Paulus, saya mau memberikan satu kesaksian mengenai perjalanan hidup saya ketika saya berjumpa dengan Yesus. Jadi waktu kelas 2 SMA, saya itu berjumpa dengan Yesus. Saya itu waktu itu ada di pertemuan doa, dan ketika di pertemuan doa, saya merasakan jamahan Roh Kudus, jamahan Tuhan Yesus. Saat itu adalah pertama kali saya merasakan, wow, Yesus dan Tuhan itu benar-benar ada gitu. Dan dari situ saya berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Tuhan, apabila Engkau itu, saya mau mengikuti Engkau seumur hidup saya. Saya memberikan apapun yang saya punya untuk melayani-Mu, Tuhan. Dari situ dulu hidup saya yang orangnya suka malu-malu, yang rendah diri. Jadi sekarang kayak habis mengenal Yesus, bertemu dengan Yesus saat itu, saya langsung percaya diri. Saya merasa kayak ada power atau ada kekuatan di dalam diri saya yang mau melakukan lebih untuk Tuhan. Sejak itu, ketika ada tawaran-tawaran pelayanan, seperti misalnya ada, Rachel mau jadi WL nggak? Rachel mau jadi guru sekolah minggu nggak? Rachel mau, saya mengatakan ya gitu. Padahal dulu kalau saya diminta enggak deh, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya tahu bahwa ketika hidup saya diselamatkan, ada power di dalam hidup saya yang saya mau lakukan untuk Tuhan, apapun itu, apapun kesempatan itu, karena aku tahu bahwa Tuhan Yesus yang menyuruh itu, kayak gitu. Dan saya pada akhirnya Tuhan pun yang akan menuntun saya kemana saya harus pergi, kayak gitu, dari setiap kesempatan yang Tuhan kasih ke saya. Kok saya bisa sih melakukan hal-hal seperti itu? Kok bisa sih ketika saya diselamatkan, kok saya punya power itu? Saya yakin di 2 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi, keselamatan yang saya dapat itu adalah satu paket, ya. Keselamatan adalah satu paket yang teman-teman terima dan bahkan saya terima. Teman-teman akan ngalamin adanya pengudusan, pembenaran, adopsi, rekonsiliasi, penebusan, dan regenerasi. Bagaimana kita pun punya hasrat untuk regenerasi. Kita tidak mau stop di sini aja, stay. Saya cuma mau menerima kuasa Tuhan, tidak. Tapi saya mau melakukan regenerasi ketika saya diselamatkan. Mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi berhak untuk menerima kuasa regenerasi dalam hidup mereka. Tetapi kebanyakan yang kita tahu dan bahkan orang sudah menormalisasikannya, yaitu degenerasi. Teman-teman mungkin kayak udah normal banget degenerasi, karena kayak misalnya kita semakin tua ya semakin degenerasi, bukan semakin regenerasi gitu. Tetapi di dalam Tuhan itu tidak normal lagi kalau misalnya kita degenerasi. Ketika hidup di dalam Tuhan ya semakin regenerasi, bukan degenerasi. Semakin bertumbuh, semakin berbuah kayak gitu ketika kita dalam Tuhan. Umat manusia berada dalam keadaan merosot karena dosa atau hidup dalam sifat berdosa. Degenerasi berarti kehilangan kualitas fisik, mental, dan moral yang dianggap normal dan diinginkan yang menunjukkan bukti penurunan. Jadi orang pasti bilang, wah itu normal aja. Tapi di dalam Tuhan, degenerasi tidak normal. John Dawson berkata, iblis memiliki hasrat yang kuat untuk mengendalikan jalan hidup setiap orang di bumi, dan dia mencoba melakukan ini melalui tuduhan dan penipuan. Jadi John Dawson di sini mengatakan, mencoba untuk menjelaskan bahwa normalisasi itu adalah siasat iblis yang membuat kita jadinya oke aja. Untuk kita nggak ada regenerasi, kayak gitu. Oke aja deh, kayak gitu. Tidak. Jadi kita mau
melawan siasat iblis itu dengan kita, ya saya tetap bisa regenerasi walaupun mungkin saya sudah tua di dalam Tuhan, tapi it's okay, saya tetap bisa regenerasi, saya tetap bisa melayani Tuhan, bahkan saya tetap bisa bermultiplikasi. Regenerasi itu penting sekali. Kenapa penting? Yang pertama, tidak ada regenerasi, pergerakan akan stop. Generasi ini yang membutuhkan pengenalan akan Yesus mungkin akan sulit mendengar karena tidak ada anak muda yang memberitakan kebenaran lagi. Jadi kalau misalnya kita nggak ada regenerasi, stop cuma di kita aja, generasi-generasi berikutnya mungkin mereka tidak bisa mendengarkan kabar baik itu. Jadi kita butuh banget adanya regenerasi anak-anak muda yang mau terus mengumandangkan tentang kebenaran di zaman-zaman ini. Terus yang kedua, otomatis pelayanan kaum mudamu atau pelayanan kampusmu semakin sedikit dan mati. Kalau nggak ada regenerasi, nggak ada orang yang mau mengatakan kebenaran, semakin sedikit yang akan tahu tentang Tuhan Yesus, dan ya gereja kita akan semakin menurun ya jumlah orang yang datang seperti itu ya, itu otomatis aja. Terus yang ketiga, kerusakan moral. Jadi kita tahu bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan, dan kebanyakan kalau kita lihat di kanan kiri zaman sekarang ini, kebenaran sekarang semakin ditiadakan dan ada kemerosotan moral. Dan kita butuh regenerasi anak-anak muda yang terus kokoh dalam kebenaran, yang mengatakan kebenaran di tengah-tengah kegelapan dunia ini gitu. Karena kita tahu bahwa semakin hari kok semakin aneh ini. Ada isu-isu yang aneh gitu kan, dan kita mengiyakan karena kita nggak punya fondasi. Nah, kita butuh ada fondasi kebenaran dan bagaimana kita regenerasi kebenaran itu. Nah, apa itu regenerasi dalam Alkitab? Di Matius 19 ayat 28 dan Titus 3 ayat 5, regenerasi berarti lahir baru, ya. Lahir baru dalam pemikiran kita, dalam tindakan kita. Dan saya percaya ketika tindakan dan pemikiran kita lahir baru, regenerasi juga pasti ada di dalam tim leadership kita, kayak gitu. Jadi tim leadership kita harusnya ada lahir baru juga, gitu ya. Jadi bagaimana sih kita caranya untuk berregenerasi? Ya, kita sekarang ke generasi Paulus. Bagaimana sih dan apa sih maksudnya dari generasi Paulus ini? Bagaimana generasi Paulus itu berregenerasi, ya? Oke. Generasi Paulus adalah generasi yang menciptakan regenerasi. Di 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Setiap pemimpin membutuhkan mentor dan model. Biasanya pemimpin kita berada tepat di depan tempat kita berada dalam pertumbuhan dan perjalanan kita. Dan setiap pemimpin juga perlu mendampingi dan menjadi teladan bagi mereka yang berada di belakang kita. Ini adalah satu-satunya cara pemuritan untuk mengambil sifat multi generasi yang dijelaskan oleh Paulus. Jadi ada 3 fase yang terjadi ketika Paulus itu mementoring Timotius. Yang pertama adalah bagaimana Paulus itu menjadi orang tuanya Timotius. Orang tua dalam arti adalah orang tua secara spiritual. Fun fact-nya Timotius adalah, jadi ayahnya dari Timotius itu ternyata dia adalah orang Yunani dan bukan seorang yang percaya Yesus, seperti itu. Dan Paulus menjadi orang tua secara spiritual bagi Timotius. Bisa dilihat di 1 Timotius 1 ayat 2 mengatakan anakku yang sejati dalam iman. Jadi dia sudah menganggap Timotius sebagai anaknya yang sejati. Hati saya sedih ketika saya melihat ada anak-anak muda yang semangat untuk melayani Tuhan. Ada leader-leader yang wow, berapi-api, tetapi mereka tidak bisa melihat seseorang yang bisa jadikan mereka orang tua, yang peduli dengan mereka dan guiding hidup mereka atau menuntun hidup mereka. Jadi mungkin semangat mereka pada akhirnya bisa luntur karena tidak diarahkan seperti itu. Jadi kita mau ada seorang orang tua yang mau menuntun mereka. Orang tua itu siapa? Ya kita semua. Kita ini sebagai leader
yang kita butuh melihat anak-anak muda, mungkin anak-anak yang lebih muda dibanding kita, untuk ayo kita tuntun mereka. Terus yang kedua, bagaimana kita sebagai leader itu memberikan contoh dan tantangan. Kita nggak cuman kasih mereka contoh aja, oke seperti ini, tapi bagaimana kita juga kasih kesempatan buat mereka melakukan apa yang kita lakukan. 2 Timotius 3 ayat 10-11 mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jangan takut untuk memberikan tantangan kepada anak-anak muda untuk melakukan apa yang kamu lakukan. Generasi muda butuh teladan dan melihat apa yang Anda kerjakan di dalam panggilannya. Mereka mungkin hanya menonton saat ini, dan pada saatnya pun mereka diberikan kesempatan untuk melakukan yang Anda contohkan. Jadi bagaimana mereka bisa mengikuti kamu, bisa mengikuti teladan hidup kamu, apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, bahkan apa yang kamu doakan. Mereka akan bisa melihatnya seperti itu. Dan bagaimana teman-teman juga memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk melakukan hal yang sama. Mungkin saat ini teman-teman selalu memimpin komsel, untuk sharing komsel. Tapi mungkin semester depan teman-teman bisa memberikan kesempatan kepada salah satu member komsel untuk sharing sesuatu. Semester depan atau tahun depan, seperti itu. Jadi mungkin mereka sudah cukup melihat apa yang kita lakukan, ayo kita tantang mereka bagaimana. Mungkin saat ini teman-teman itu sudah doa keliling sendiri. Semester depan ayo kita ajak mereka untuk doa keliling, dan mereka bisa memimpin doa keliling, seperti itu. Terus yang ketiga, bagaimana Paulus sudah menganggap Timotius itu adalah teman sekerja. Jadi Roma 16 ayat 21 mengatakan, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan kerohanian anak-anak kita itu sampai di mana. Apakah mereka masih sebagai anak-anak yang disuapi, kayak gitu ya. Terus yang kedua, apakah dia hanya kayak melihat saja. Nah, kita bisa melihat kalau misalnya dia bertumbuh, atau kita bisa bilang seperti ini, tolak ukur anak-anak itu bertumbuh itu adalah mereka sudah melakukan apa yang mereka harus lakukan di dalam panggilannya, seperti itu ya. Ketika mereka ditantang dan mereka mau melakukannya, dan mereka bisa menjadi teman sekerja kita. Kadang yang mungkin yang salahnya lagi ya, mungkin yang kasihannya lagi, mereka mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang anak, atau belum dikasih teladan, tapi mereka langsung dikasih tantangan untuk menjadi teman sekerja, dan mereka belum siap. Jadi menjadi teman sekerja itu tidak langsung melulu, mungkin 1 semester mereka langsung bisa jadi teman sekerja. Mungkin tidak bisa seperti itu. Kayak mereka harus bertumbuh dulu menjadi anak, mereka bertumbuh dulu menjadi follower, baru pada akhirnya mereka bisa menjadi teman sekerja kita. Kita jangan cepat-cepat langsung minta mereka ke teman kerja, karena teman sekerja butuh ya pertumbuhan rohani dulu. Seperti itu. Nah, Paulus udah meminta Timotius untuk menjadi teman sekerja, karena dia sudah melihat pertumbuhan anak ini setia, udah mau menjadi anak yang sejati di dalam Tuhan. Dan yang kedua, dia juga mau following atau mengikuti dan melakukan tantangan yang Paulus lakukan. Lalu habis itu Paulus pun udah membawa dia sebagai teman sekerjanya. Di Roma 16 ayat 21 mengatakan, salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius. Timotius telah berubah dari seorang putra menjadi pelajar, dan sekarang menjadi rekan sekerja. Kita menghabiskan banyak waktu untuk mendambakan dan berdoa untuk lebih banyak bekerja. Tetapi mungkin tidak cukup waktu untuk berinvestasi pada mereka yang berpotensi untuk menjadi mitra ke dalam misi. Kita butuh menginvestasikan hidup kita sebelum mereka jadi teman sekerja kita ya. Mungkin kita berdoa, Tuhan pengen pengerja, ternyata pengerja itu adalah ada di sekeliling kita, yaitu anak-anak muda yang belum dididik atau anak-anak muda yang belum dimentoring. Itulah calon-calon teman sekerja kita ternyata.
Kita melayani hari ini karena pengulangan proses 3 fase ini ya, selama berabad-abad lamanya. Itu tidak berhenti pada Timotius. Tongkat telah diberikan kepada kamu dan kesiapanmu adalah tanggung jawab kami sebagai orang tua menjadi teladan dan bermitra dengan generasi yang baru sampai Tuhan Yesus datang. Jadi ayo generasi Paulus, kita mencari orang-orang yang mau menjadi pengikut Yesus, dan habis itu bagaimana kita mau menjadi orang tua bagi mereka, lalu kita memberikan teladan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka harus lakukan sebagai hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Mungkin di dalam panggilan Tuhan itu seperti apa. Lalu habis itu bagaimana kita bawa mereka menjadi teman sekerjanya. Tuhan Yesus memberkati.